Semoga Prof. Susi dalam keadaan sehat. Prof. Susi, saya ingin bertanya yang pertama. Ini terkait dengan urgensi dari teman-teman dari Universitas Padjadjaran akhirnya mengeluarkan seruan Padjadjaran. Apa urgensinya hingga harus membuat pernyataan sikap bersama teman-teman semua hari ini, Prof? Baik, terima kasih Mas. Ada beberapa hal. Yang pertama, ini mengapa seruan Padjadjaran akhirnya dikeluarkan oleh Universitas Padjadjaran, yaitu beranjak yang pertama dari pola ilmiah pokok Unpad. Pola ilmiah pokok Unpad yang sudah dikenal dari sekitar tahun 1970-an, yaitu berbunyi bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional. Kalau kita bicara mengenai titik tekan bina mulia hukum, kita melihat bahwa akhir-akhir ini hukum itu hanya digunakan semata-mata untuk menjustifikasi atau melegitimasi tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan penyelenggara negara ataupun juga penyelenggara pemerintahan tanpa memperhatikan apa sebetulnya tujuan hukum itu. Kita semua mengetahui bahwa hari-hari ini, belakangan-belakangan ini, ketentuan-ketentuan hukum itu hanya dipandang seperti slogan normatif saja, tetapi tidak diiringi dengan jiwa dan moralitas ketika melaksanakan ketentuan-ketentuan normatif tersebut. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bagaimana praktek-praktek tindakan-tindakan selain berkaitan dengan hukum, tetapi juga kita lihat bagaimana akibat-akibat itu terhadap pembangunan lingkungan di Indonesia. Misalkan, banyak sekali ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang akibatnya itu merusak lingkungan secara keseluruhan. Padahal kita mengetahui bahwa lingkungan itu merupakan satu hal yang penting, sangat penting di dalam kehidupan manusia dan kelanjutan peradaban. Dan di sini kita melihat bahwa generasi muda seakan-akan ditinggalkan ketika pemerintah itu membuat kebijakan-kebijakan di bidang lingkungan. Jadi itu dua hal utama mengapa pada akhirnya kami melakukan seruan Padjadjaran, dan semuanya itu berlandaskan atau didasarkan pada fakta-fakta terutama yang sudah dilihat dengan kasat mata paling tidak selama proses pemilihan umum dimulai. Misalkan bagaimana cawapres, syarat-syarat cawapres, syarat-syarat capres dan cawapres itu kemudian dibungkus di dalam bentuk putusan MK yang kemudian juga berlanjut dengan hal-hal yang berkaitan dengan kampanye. Dan itu semua menggelisahkan kami di Universitas Padjadjaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.